Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang materi pembuktian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khalid Priamudi Wicaksono dengan NIM akhir 400. Saya Japa Satya Wiyangga dengan NIM akhir 779. Saya Lakas Sudara dengan NIM akhir 770. Baik, materi pertama yaitu pengertian pembuktian. Apa itu pembuktian? Menurut Ridwan Sanoni, pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah mendukung kepada hakim untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa. Menurut Indro Harto, fakta pembuktian terdiri dua, yaitu fakta hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fakta biasa, yaitu kejadian atau keadaan menunjang adanya fakta hukum. Yang selanjutnya, tujuan pembuktian. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Yang kedua, menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Yang ketiga, menjamin perlindungan hak pihak yang berperkara secara seimbang. Materi selanjutnya adalah alat bukti dalam perkara PT-UN. Alat bukti yang pertama adalah surat atau tulisan. Menurut Sudikno Mertokusumo tahun 2006, surat atau tulisan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau pikiran seseorang, dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Terdapat tiga jenis surat. Yang pertama akta otentik, yang kedua akta di bawah tangan, yang ketiga adalah surat lainnya atau bukan akta. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sah menurut peraturan perundang-undangan, dipergunakan sebagai bukti peristiwa hukum. Kalau akta di bawah tangan dibuat dan ditandatangani para pihak yang berkepentingan, berfungsi sebagai bukti peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dan yang terakhir, surat lainnya yang bukan akta, alat bukti bebas, hakim tidak diwajibkan menerima atau mempercayainya. Selanjutnya adalah keterangan ahli. Diatur dalam pasal 102 sampai 103 UU PT-UN. Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh ahli. Keterangan ahli bertujuan untuk membantu hakim memahami permasalahan sesuai bidang keahlian ahli. Berikut bentuk-bentuk keterangan. Yang pertama, keterangan tertulis atau surat. Yang kedua, lisan dalam persidangan, harus dikuatkan dengan sumpah atau janji sesuai pengetahuan yang benar. Selanjutnya, keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan kesimpulan peristiwa yang dilihat atau dialami oleh saksi. Hakim berhak menarik kesimpulan dari keterangan saksi. Menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keterangan saksi dianggap alat bukti bila berkaitan dengan hal yang dialami, dilakukan, atau didengar saksi sendiri. Larangan sebagai saksi adalah yang pertama, keluarga saudara atau senenda garis lurus ke atas atau bawah sampai derajat kedua. Yang kedua adalah istri atau suami pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai, anak di bawah 17 tahun. Yang keempat adalah orang sakit ingatan. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah pengakuan para pihak. Pengertiannya yaitu pernyataan yang diucapkan atau tertulis oleh salah satu pihak dalam persidangan berisi pengakuan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang merugikan dirinya sendiri, termasuk alat bukti yang sah dalam hukum acara. Kemudian ada jenis pengakuan. Yang pertama, pengakuan di muka persidangan, disampaikan langsung di hadapan hakim dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat. Yang kedua, pengakuan di luar persidangan, disampaikan di luar sidang, misalnya dalam surat atau percakapan. Next. Kemudian pengetahuan hakim. Menurut Projo Dikoro, pengetahuan hakim merupakan hal yang dialami hakim sendiri selama pemeriksaan perkara di persidangan. Pengetahuan hakim adalah hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya oleh hakim sendiri selama proses persidangan. Bukan berasal dari keterangan pihak, tetapi dari pengalaman dan pengamatan hakim saat sidang. Fungsi yang pertama, membantu hakim memperkuat keyakinannya dalam memutus perkara. Yang kedua, menjadi tambahan pertimbangan ketika nilai belum cukup jelas. Selanjutnya,
Materi selanjutnya yaitu asas pemeriksaan alat-alat bukti dalam pemeriksaan petunjuk. Menurut Subukti, beban pembuktian harus adil, tidak berat sebelah. Pada UU nomor 5 tahun 1986, hakim betul berperan aktif untuk memperoleh kebenaran material, yaitu menggunakan sistem pembuktian bebas menurut pasal 107. Pasal 107, sahnya pembuktian minimal ada dua alat bukti. Keyakinan hakim juga. Hakim betul dapat menentukan yaitu yang pertama, apa yang harus dibuktikan, kemudian siapa yang dibebani pembuktian atau pihak dan hakim, kemudian ada alat bukti yang diutamakan, yang terakhir ada kekuatan pembuktian. Kemudian apa sih yang harus dilakukan dan apa yang harus dibuktikan? Hakim tidak terikat pada fakta dari para pihak. Jika pihak ingin fakta diperhatikan hakim, maka harus dibuktikan kebenarannya menurut pasal 107 UU nomor 5 tahun 1986. Terus siapa yang harus dibebani pembuktian? Beban pembuktian menjadi kewajiban pihak membuktikan fakta. Menurut Wijono, hakim berwenang menentukan siapa yang dibebani pembuktian sesuai asas aktif dalam sengketa petun. Kemudian alat bukti yang digunakan. Menurut pasal 100 ayat 1 nomor 5 tahun 1986, semua alat bukti memiliki bobot yang sama. Hakim berwenang memilih alat bukti tertentu dalam menilai kekuatannya. Kemudian kekuatan pembuktian. Hakim berwenang menilai kekuatan pembuktian syarat syah minimal ada dua alat bukti ditambah keyakinan hakim menurut pasal 107 UU nomor 5 tahun 1980. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.